Ya, perjuangan Hamas setelah pemimpin Hamas Yahya Sinwar meninggal dunia ke arah mana pemirsa? Apakah menyurutkan semangat perjuangan? Lantas bagaimana dengan masa depan masyarakat Gaza khususnya? Sampai kapan perang ini akan berlanjut pemirsa di Palestina? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One ini sudah ada narasumber saya mulai dari Mas Faisal Assegaf, merupakan pengamat Timur Tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga telah tersambung dengan pengamat militer kita Pak Sulaiman B. Ponto. Selamat malam Pak Sulaiman Ponto. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam. Sebelum saya ke Pak Sulaiman, saya ke Mas Faisal dulu. Sudah dipastikan di sini Mas Faisal bahwa Yahya Sinwar meninggal dunia. Eskalasi yang ada di Timur Tengah khususnya di Palestina, kira-kira bagaimana? Apakah menyurutkan semangat perjuangan? Siapa penggantinya, Mas Faisal? Ya, memang ini pukulan telak secara moral bagi Hamas karena dalam waktu tidak sampai 3 bulan setelah Yahya Sinwar menjabat Kepala Biro Politik Hamas atau Ketua Umum istilahnya, itu dia tewas, dia menggantikan Ismail Hania yang tewas di Teheran pada 31 Juli. Tapi di lain pihak, Yahya Sinwar memberikan contoh teladan yang baik. Artinya dia sebagai pemimpin berani berada di garis depan. Jadi tidak seperti sangkaan Israel bahwa dia bersembunyi di dalam terowongan, dia memakai bahan peledak. Jadi seperti kisah Usama bin Laden ketika sudah terpojok akan meledakkan diri. Tapi sangkaan itu tidak benar dilakukan oleh Yahya Sinwar. Dia juga tidak menjadikan para sandera di Gaza sebagai perisai untuk melindungi dirinya. Yang kedua, seperti pernyataan Hamas dan juga wakil kepala biro politik Hamas untuk jalur Gaza yaitu Khalil Al-Haya, dia itu wakilnya Sinwar di Gaza. Dia bilang bahwa kematian Sinwar ini malah mengobarkan semangat untuk terus melawan, apalagi juga Hamas ini kan bukan baru pertama kali kehilangan pemimpinnya mereka. 2004 pemimpin spiritualnya sekitar September 2004 itu Maret 2004, 22 Maret 2004 itu Syekh Ahmad Yasin tewas. Kemudian Aprilnya itu Abdul Aziz Rantisi, kemudian juga ada Ahmad Jabari ketika perang 2012, kemudian ada Yahya Ayas sebelumnya. Jadi Hamas ini tidak bergantung kepada pemimpin. Kenapa? Karena ini merupakan gerakan nasionalisme, gerakan untuk mengusir penjajah. Jadi ide-ide itu yang ditanamkan kepada anak-anak muda generasi Gaza. Kita tahu Hamas mempunyai camp tiap musim panas, libur musim panas di Gaza itu ada camp untuk melatih bagaimana menanamkan semangat patriotisme kepada anak-anak Gaza, juga menanamkan tauhid, dan artinya ketika mereka tahu bahwa mereka harus berjuang, itu istilahnya jihad bagi mereka. Oke, Pak Sulaiman Ponto, dalam 4 bulan terakhir ini atau mungkin dalam setahun terakhir ini, Yahya Sinwar adalah pemimpin Hamas yang terbunuh usai Ismail Haniyeh. Dalam kajian militeristik dan perjuangan Hamas di Palestina, saat ini posisi kekuatan Hamas itu seperti apa? Kalau misalnya mengatakan, wah ini menjadi catatan dengan perjuangan, apakah Israel semakin menguat, Hamas semakin melemah, itu seperti apa? Saya kira seperti dikatakan tadi ya, Hamas kita lihat sepertinya mereka kan patah tumbuh hilang berganti. Yang dari Hamas, sedangkan dari Israel sendiri juga dia punya niat bagaimanapun juga ini Hamas harus hilang, karena dalam sejarah pertikaian ini selalu Hamas yang bagi mereka yang menjadi masalah, sehingga ini akan lama ini siapa yang capek duluan. Nah ini kita bisa lihat, tapi bagi Hamas sendiri kita lihat mereka juga pada tumbuh hilang berganti, sehingga ini memang masih panjang. Karena dua belah pihak ini sepertinya tidak akan satu pun yang masih mau mundur ini. Masih dua-dua kita sekarang hancur-hancuran kelihatannya seperti itu. Begitu. Baik, kalau Mas Faisal sebenarnya sosok Yahya Sinwar ini di mata para anggota kelompok militan dari Hamas ini seperti apa? Ada yang mengatakan dia memang sosok motivator, ideologis, seperti apa? Ya, memang dia kan salah satu komandan senior. Dia itu termasuk orang yang pertama kali merintis berdirinya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Dulu dia punya nama organisasi, saya lupa. Jadi dia bentuk organisasi sekitar 80-an itu untuk menangkap para pengkhianat Palestina yang bekerja menjadi informan buat Israel. Jadi dia langsung eksekusi mati. Nah, karena peristiwa itulah sudah 4 informan Palestina yang jadi informan buat Israel. Dia akhirnya ditangkap oleh Israel
kemudian divonis hukuman mati, hukuman seumur hidup, tapi dia ditukar melalui pertukaran tahanan antara Hamas dengan Israel pada 2011. Jadi Yahya Sinwar ini merupakan orang yang sekaligus motivator, dia juga teladan. Kita tahu dalam pidatonya dia bilang ketika musim COVID itu, pandemi COVID, dia bilang ketimbang saya mati karena terkena COVID atau stroke atau jantung, saya lebih baik mati di medan pertempuran. Artinya dia sebagai pemimpin bukan orang yang pengecut seperti dikampanyekan, propagandakan oleh Israel, tapi dia berani memimpin di garis depan karena Israel setahun lebih mencari Yahya Sinwar tidak ketemu. Nah, dan kita tahu ketika tewasnya atau baku tembak itu bukan karena operasi yang memang direncanakan, bukan karena Israel tahu oh ini lokasi Yahya Sinwar. Jadi ada serdadu, itu serdadu dari pasukan infanteri yang baru 9 bulan. Ya. Baru jadi tentara 9 bulan, dia melihat ada 3 orang di sebuah bangunan. Nah itu langsung mereka menembak. Karena buat Israel siapapun orang itu yang mencurigakan, apalagi orang Palestina ya harus ditembak. Oke, dengan kematian Yahya Sinwar ini Pak Suleman Ponto, ini kan ada klaim dari Israel bahwa berkali-kali berhasil kemudian membunuh pemimpin Hamas. Padahal ini operasi yang tidak direncanakan. Ini seperti apa Pak Suleman? Ya, operasi direncanakan atau tidak bagi mereka bisa membunuh itu satu hal yang merupakan prestasi. Sehingga ini akan membuat mereka akan semakin juga intensif melaksanakan operasi itu. Mau apakah itu direncanakan atau tidak, yang penting mereka berhasil. Itu ukurannya dia, itu seperti itu. Oke, Mas Faisal, kalau sejauh ini kan banyak nama-nama ya yang kemudian disinyalir akan menjadi sosok pengganti yang paling diinginkan oleh kelompok pejuang Hamas ini. Seperti apa melihatnya? Saya kira ada 5 calon yang kemungkinan bisa yang akan menggantikan Yahya Sinwar. Yang pertama adalah abangnya, dia itu Muhammad Sinwar. Dia itu orang nomor 2 wakil Panglima Brigade Izzuddin Al-Qassam setelah Muhammad Daif. Kemudian yang kedua ada Khalid Mishal. Khalid Mishal ini pernah menjabat sebelum Ismail Haniyah itu Kepala Biro Politik Hamas, dan dia itu sekarang jabatannya sebagai Kepala Biro Politik Hamas untuk diaspora, jadi orang-orang Hamas yang ada di berbagai negara. Kemudian yang ketiga Musa Abu Marzuk, dia juga pernah menjadi Kepala Biro Politik Hamas. Kemudian juga ada Khalil Al-Khaya. Khalil Al-Khaya ini orang yang berpidato setelah kemenangannya Hamas, setelah kematiannya Yahya Sinwar. Dan yang menarik dari pidato Khalil Al-Khaya, kita jadi tahu posisi Hamas sampai saat ini adalah tidak mau mengakui eksistensi Israel. Kemudian yang kedua, dia pengen negara Palestina adalah negara Palestina, seluruh wilayah Palestina, makanya tidak mau mengakui eksistensi Israel dengan ibu kota Yerusalem. Jadi artinya solusi 2 negara yang didukung masyarakat internasional itu tidak akan berjalan baik karena Hamas sebagai faksi terbesar selain Fatah itu menolak eksistensi Israel. Terus kemudian ada juga calon lainnya yaitu Mahmud Zahar yang kelima ini. Mahmud Zahar itu pemimpin yang paling senior di Gaza. Saya pernah bertemu ketika ke Gaza, itu termasuk saya berhubungan dekat lah, sering nelpon sama dia, say hello. Nah dia itu sekarang umurnya 79 tahun. Dia termasuk pemimpin Hamas yang garis keras, sama seperti Yahya Sinwar. Artinya begini, orang-orang yang di Gaza itu orang-orang yang di lapangan, artinya orang-orang yang memang ya istilahnya karena mereka lihat sendiri, mereka mengalami, mereka juga merencanakan taktik segalanya. Itu mereka adalah orang-orang yang memang berhaluan keras ketimbang yang berada di Doha. Oke, Pak Suleman Ponto, kalau dalam kajian ini kan memang sudah sejak tahun 87 kalau tidak salah ya, kelompok militan Hamas bahkan juga sebagai faksi. Pastinya tidak akan kekurangan orang untuk mencari pemimpin pengganti Yahya Sinwar. Seperti apa? Sama seperti Ismail Haniyeh, bagaimana Pak Ponto? Ya memang itu kenyataannya begitu. Mereka kan patah tumbuh hilang berganti seperti saya bilang tadi. Sedangkan di Israel pun sama. Jadi dua-duanya ini patah tumbuh hilang berganti. Ya kita lihat aja siapa yang nanti berhenti duluan. Karena dari 2 pihak itu sama. Lah bagaimana kita mau berhentikan dunia ini, yang satu tidak mau ada Israel, yang satu tidak mau ada Hamas. Itu memang itu masalah kita sekarang seperti itu. Itu fakta. Sehingga kita tidak bisa memastikan yang mana ini. Karena dua-duanya kenyataannya begitu. Dari Haniyeh barusan sudah ada pengganti. Nanti ini sebentar lagi katanya sudah ada pengganti. Nah itu akan terus-terus. Nah bagi Israel kematian itu merupakan bagi dia, wah ini keberhasilan. Sehingga dia akan meningkatkan malah supaya dia akan menjaga terus bahwa
situasi itu ada di dia yang menguntungkan, situasi menguntungkan. Itu sudah pasti itu. Baik. Gitu. Ya. Sesaat lagi saya tanya kepada Mas Faisal, siapa kira-kira sosok yang jadi akan pengganti Yahya Sinwar, pemirsa. Pastinya akan menentukan arah perjuangan kelompok Hamas ini seperti apa. Mungkinkah akan melakukan dialog, pemirsa, ataukah mungkinkah akan ada rencana gencatan senjata? Karena kita ingin bahwa perang berakhir di Palestina sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.